Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra. Saya Putri Anissa dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, tim kami bertindak sebagai opening government dengan mosi Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Adapun PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang merupakan kebijakan terbaru pemerintah untuk merespon peningkatan kasus aktif COVID-19 yang tumbuh signifikan dalam kurun 2 bulan terakhir. Kasus aktif yang semula masih berjumlah 53.614 kasus pada 9 November 2020 naik 2 kali lipat menjadi lebih dari 110.000 kasus pada awal Januari 2021. PKM tidak mampu membatasi kontak individu. Dilansir dari m.business.com, adanya kebijakan dalam PPKM Mikro dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang berisikan keterisian restoran untuk layanan makan di tempat dinaikkan dari 25% menjadi 50%. Hal ini dapat menambah klaster baru di mana akan muncul kenaikan COVID-19. Dalam restoran tersebut pasti akan ada masyarakat yang membuka maskernya. Adapun memakai masker adalah salah satu aturan dalam 3M untuk mencegah penularan COVID-19. Dilansir dari kompas.com, pemerintah Kota Semarang mengakui belum semua pelaku usaha mengindahkan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti penerapan menjaga masker, jaga jarak, dan pembatasan penjual dalam pasar. Adapun pemerintah harus mengarahkan petugas yang mengingatkan masyarakat untuk melakukan protokol yang benar. Apabila banyak masyarakat yang tidak disiplin, penularan COVID-19 akan semakin meningkat. Dilansir juga dalam kompas.com, laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Indonesia adalah negara dengan positivity rate 5,5%. Menurut WHO, suatu negara bisa melakukan pelonggaran kegiatan jika positivity rate alias tingkat penularan di bawah 5%, sehingga Indonesia belum siap melakukan pelonggaran seperti PKM karena tingkat penularan masih di atas 5%. Untuk membentuk kontak individu, tim kami menyatakan bahwa PSBB lebih baik daripada PKM. Tim kami juga beranggapan bahwa PKM tidak menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dilansir dari tirto.id, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa PKM membuat ekonomi turun dan COVID-19 naik. Beberapa pelaku usaha seperti mal, tempat usaha, dan tempat makan memberikan diskon besar-besaran kepada para pembeli. Hal tersebut menyebabkan klaster baru COVID-19, seperti Waterboom Lipo Cikarang yang memberikan diskon 90% sehari sebelum PKM diberlakukan. Adapun menurut medcom.id, Wiku Adhisa Smito yang merupakan jubir pemerintah penanganan COVID-19 menyatakan bahwa PPKM Mikro hanya berlaku pada 7 provinsi, di antaranya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, Bali, dan Jawa Tengah. Namun, 4 provinsi itu tidak efektif melakukan PPKM dengan jumlah positif COVID-19 yang tinggi. Di antaranya Jawa Barat dengan jumlah positif COVID-19 172.000 lebih. Kemudian ada Banten dengan jumlah positif 26.957. Kemudian dengan Jogja dengan jumlah positif 24.000. Dilansir juga dalam kompas.com, Rahmi yang merupakan dagang kaki 5 Jalan Siliwangi mengatakan walau bebas berjualan, namun dagangan tidak kunjung laku. Hal ini dikarenakan adanya aturan PKM yang menerapkan pembatasan kegiatan sosial, sehingga hanya beberapa pengunjung yang boleh masuk ke dalam toko. Bahkan beberapa masyarakat sudah mulai melirik pada jual beli online.
Namun, beberapa pedagang kecil seperti Bu Rahmi tidak dapat mengoperasikan aplikasi jual beli online dengan baik, sehingga pedagang kecil seperti beliau sangat terhambat dengan adanya aturan PKM ini. PKM tidak memengaruhi screening kasus positif COVID. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat justru melakukan banyak kegiatan sebelum waktu pemberlakuan PKM, yaitu di atas jam 7 malam dan pada saat weekend pada hari Sabtu dan Minggu. Pada saat itu, masyarakat berinteraksi secara serentak pada pusat keramaian, terutama pada pusat perbelanjaan. Selain itu, masyarakat justru gencar melakukan perjalanan dan interaksi dengan orang lain sebelum hari H pelaksanaan pembatasan kegiatan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai bosan dengan kuarantin yang berkepanjangan ini. Keadaan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Sering kali kita melihat, baik itu di jalan, di pusat perbelanjaan, di restoran, banyak sekali masyarakat yang melepas maskernya. Padahal mereka sudah selesai makan, dan bahkan ada juga yang belum memakai masker. Selain itu, banyak sekali masyarakat yang menyepelekan tata cara mencuci tangan yang benar. Padahal, virus tidak akan mati apabila tata cara mencuci tangan kita salah. Tindakan menjaga jarak juga sering kali disepelekan oleh masyarakat. Padahal perilaku menjaga jarak ini sangatlah penting untuk mencegah paparan virus COVID-19. Gerak mobilitas masyarakat juga tidak menurun pada saat pemberlakuan PKM. Dilansir dari kompas.com, pada hari libur Natal dan Tahun Baru kemarin, pengunjung pusat perbelanjaan meningkat sebanyak 68,59%. Data ini membuktikan bahwa PKM tidak mampu menghentikan mobilisasi masyarakat. Melihat dari data yang sebelumnya saya paparkan, mobilitas masyarakat justru meningkat karena masyarakat berusaha melakukan persiapan lockdown secara serentak. Sehingga pusat perbelanjaan pun penuh. Selain itu, tuntutan ekonomi juga menjadi salah satu faktor besar yang membuat masyarakat terpaksa melanggar peraturan ini. Mereka melakukan ini hanya demi menghasilkan uang untuk mempertahankan hidupnya. PKM tidak membuat masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Hal ini dikarenakan waktu kerja dan waktu sekolah yang fleksibel, menyebabkan masing-masing anggota keluarga justru disibukkan dengan pekerjaan dan tugas yang harus segera diselesaikan meskipun pada waktu istirahat. Hal ini disebabkan oleh pemberi pekerjaan atau guru menganggap semua waktu di rumah itu sama, sehingga menyepelekan waktu yang harusnya digunakan istirahat malah digunakan untuk bekerja atau sekolah. Dilansir dari Vo Indonesia, psikolog keluarga dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Eli Nurhayati, mengungkapkan banyak orang tua tertekan selama pandemi karena beban ganda bekerja dari rumah dan sekaligus mengawasi atau membantu anak belajar di rumah. Menurut Eli, secara kualitas waktu memang keluarga 100% berada di rumah. Namun tuntutan pekerjaan atau tugas sekolah anak secara daring menimbulkan ketergantungan pada gawai. Eli mengungkapkan, selama pandemi April hingga Juni 2020, telepon hotline-nya menerima 200 telepon konsultasi psikolog keluarga yang mayoritas terkait perasaan cemas orang tua dengan kondisi keluarganya. Selain itu, waktu yang harusnya digunakan untuk karantina di rumah sering kali disalahgunakan untuk traveling keluar rumah karena fleksibelnya tempat dan waktu bekerja atau sekolah. Dilansir dari Kompas, PKM memiliki beberapa kendala, yaitu pertama, tidak semua masyarakat di Jawa Bali memahami aturan penerapan PKM. Yang kedua, tingkat mobilitas warga yang masih sangat tinggi. Ketiga, PKM tidak diterapkan secara menyeluruh di Jawa dan Bali. Pengawasan oleh aparat di lapangan tidak seketat PSBB pada tahap awal. Sanksi sosial tidak memberikan efek jerah. Dan yang terakhir, protokol kesehatan sulit diterapkan di pusat keramaian. Kesimpulan yang dapat kami tarik, kami sangat setuju dengan mosi bahwa Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. PKM tidak akan terlaksana dengan baik bila tidak ada kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi setiap kebijakan pemerintah terkait PKM. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.